Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi matematika mengenai kerucut. Ya, sebelum kita membahas materinya, terlebih dahulu mari kita awali dengan baca doa bersama-sama. Doa mulai. Ya, doa selesai. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, materi hari ini adalah tentang kerucut. Ya, kita membahas melanjutkan materi bangun ruang yang terakhir, yaitu tentang kerucut itu ya. Nah, kerucut itu adalah termasuk bangun ruang ya. Kemarin sudah kita pelajari mengenai kubus, balok, prisma, limas, tabung, dan ini yang terakhir adalah tentang kerucut. Nah, kerucut adalah termasuk bangun ruang. Nah, kemudian kerucut adalah bangun ruang yang memiliki alas berbentuk lingkaran. Ya, mirip dengan tabung kemarin. Tabung juga memiliki alas lingkaran. Ya. Nah, kerucut ini juga seperti itu. Hanya saja kalau tabung itu atas dan bawah itu adalah lingkaran, kalau kerucut hanya bawah saja. Itu ya. Nah, ini adalah bentuk dari kerucut ya. Nah, kalau kerucut bentuknya seperti ini pastinya kan pernah ya kalian melihatnya di lingkungan sekitar atau di dalam rumah kalian. Nah, sekarang pertanyaan pertama, ya, sebutkan benda-benda yang berbentuk kerucut. Ya, pastinya kalian yang sudah pernah diketahui atau yang ada di rumah kalian. Kerucut bentuknya seperti itu ya. Nah, benda apa yang bentuknya kerucut? Ya, silahkan disebutkan. 1 atau 2 atau 3 seperti itu ya. Supaya apa? Supaya kalian tahu bahwa benda ini tuh bentuknya kerucut ya. Nah, kemudian kalau sudah menyebutkannya tadi, kerucut juga dapat dicari volumenya karena kan termasuk bangun ruang seperti yang bangun ruang sebelum-sebelumnya. Nah, untuk mencari volumenya tadi, terlebih dahulu kita harus mencari atau mengetahui tinggi dan jari-jari alasnya. Harus ada dua ini yang kita ketahui, tinggi dan jari-jari alasnya. Kalau dua ini kita sudah tahu, maka kita akan bisa mencari volumenya. Nah, tentang jari-jari, masih ingatkah kalian tentang jari-jari? Ya, bisa dibuka lagi materi kemarin ya. Nah, yang dimaksud dengan tinggi kerucut adalah yang bagian yang tengah ini ya. Nah, bagian tengah ini adalah yang tingginya. Ini adalah tinggi kerucutnya. Kemudian ini adalah jari-jari alas kerucut karena kan terletak di bawah. Itu ya. Tingginya itu. Nah, ini bukan tingginya karena ini adalah miring ya. Ini bukan ya. Ini nanti ada namanya sendiri kalau yang bagian ini. Nah, ini tingginya, ini jari-jarinya seperti itu ya. Nah, mengenai jari-jari, ya pastinya nanti karena berbentuk lingkaran ada yang namanya diameter ya. Diameter dan jari-jari ini saling berhubungan. Nah, ini pertanyaan yang kedua, silahkan dijawab. Misal ada lingkaran diameternya 10. Nah, berapa jari-jarinya? Nah, silahkan dicari. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga, jika diameternya adalah 20 cm, nah jari-jarinya berapa? Ya, silahkan dicari gitu ya. Caranya bagaimana? Ya, kemarin sudah ya, untuk mencari jari-jari suatu lingkaran. Ya, nanti kalau misal video ini terlalu cepat, nanti bisa di pause dulu ya untuk menjawabnya. Karena nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, selanjutnya tadi sudah membahas mengenai tinggi kerucut dan juga jari-jari alas kerucut. Nah, sekarang bagian
sisi sampingnya. Nah, ini sisi samping nanti ada sendiri namanya. Nah, ini adalah sisi sampingnya, ya, bagian ini ya. Nah, ini adalah sisi samping dari kerucut. Nah, biasanya dalam soal itu yang diketahui adalah sisi miringnya. Padahal sisi miring ini kan tidak digunakan dalam kita mencari volume dari kerucut. Sehingga kita harus mencari dulu tinggi kerucutnya atau jari-jari alasnya. Nah, karena ini kan yang penting yang ini, tingginya atau jari-jarinya. Ya, rumusnya ya bisa dilihat di situ ya. Untuk mencari tinggi berarti sisi miringnya atau disimbolkan dengan S kuadrat berarti tinggal dikalikan nanti ya. Dikurangi R kuadrat itu kalau mencari T. Kalau mencari R berarti S kuadrat dikurangi T kuadrat kemudian diakarkan. Ya, ini silahkan diingat dulu. Ini adalah untuk mencari tinggi kerucut atau jari-jari alas kerucut kalau yang diketahui sisi miring. Itu ya. Nah, kita coba ke contoh supaya lebih paham gitu ya. Nah, ini ada suatu kerucut, sisi miringnya adalah 5 cm. Kemudian alasnya, bagian bawahnya itu 3 cm. Nah, berapa tingginya? Nah, untuk mencari tinggi kita bisa mencarilah sebelum mencari tinggi. Nah, ini silahkan dijawab dulu pertanyaan keempat dan pertanyaan kelima, yaitu S-nya itu berapa panjangnya. Kemudian yang nomor 5, jari-jarinya atau R-nya panjangnya berapa. Nah, silahkan diisikan di nomor 4 dan 5. Ya, 4, 5 ini maksudnya adalah soal nomor 4 dan 5 ya. Nanti ada 15 soal sepertinya. Ini sudah pertanyaan kelima. Nah, S-nya berapa, R-nya berapa? Nah, setelah dimasukkan, nah kita masukkan ke rumusnya. Nah, karena tadi mencari T, berarti rumusnya pakai ini ya. T sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. Kemudian tinggal diakarkan. Nah, S-nya dimasukkan, ini 5 kuadrat, ini 3 kuadrat. Nah, 5 kuadrat berapa? 25. 3 kuadrat berapa? 9. Berarti tinggal dikurangkan. 25 dikurangi 9 sama dengan 16. Nah, untuk mencari akar 16 itu kita cari dua angka yang sama. Kalau dikalikan sama dengan 16 itu angka berapa? Ya, ternyata angka 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, sehingga hasilnya adalah 4. Jadi tingginya berapa? Berarti tinggi kerucutnya adalah 4 cm. Nah, itu ya contoh untuk mencari tinggi kerucut. Nah, ini adalah soal ke-6 atau latihan 1 ya. Silahkan dicari berapa tinggi kerucutnya. Ya, caranya sama dengan yang gambar sebelumnya tadi. Yang sebelumnya tadi silahkan di back kan bisa kalau video ya. Nah, ini silahkan dicari. Ya, pertama cari S-nya dulu dan cari R-nya berapa. Kemudian dimasukkan ke rumusnya S kuadrat min R kuadrat. S-nya dikuadratkan, R-nya dikuadratkan, kemudian dikurangkan. Nah, nanti akan ketemu T-nya. Itu ya. Ini latihan mencari tinggi. Nah, ini masih sama, yaitu kelihatan soal untuk mencari tinggi ya, soal nomor 7. Ya, diberikan suatu kerucut sisi miringnya itu panjangnya 13, jari-jari alasnya 12 cm. Berapa tingginya? Ya, caranya sama dengan yang sebelumnya. Tinggal nyuntuh saja gitu ya. Mencari S dulu, mencari R dulu, dimasukkan ke rumus, nanti bisa ketemu. Nah, itu tadi mengenai cara mencari tinggi kerucut. Nah, sekarang misal kalau yang tidak diketahui adalah jari-jarinya, berarti yang diketahui adalah sisi miring dan tinggi kerucutnya. Nah, berarti kita menggunakan rumus yang satunya tadi ya, kan ada dua rumusnya. Nah, berarti kita menggunakan yang ini, R
karena kita akan mencari jari-jari alasnya yang belum diketahui. R sama dengan akar S kuadrat min T kuadrat. Nah, dari contoh soal ini, nah silahkan nomor 8 dan 9 dijawab dulu ya. Dari soal itu panjang S-nya berapa? Nah, dituliskan di nomor 8. Kemudian panjang T-nya berapa? Ditulis di nomor 9. Ya, kalau sudah berarti nanti tinggal dimasukkan S-nya. Nah, ini ada 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Nah, 10 kuadrat berapa? 100. 8 kuadrat berapa? 64. Kemudian 100 dikurangi 64 sama dengan 36. Nah, untuk mencari akar 36, nah, seperti contoh yang awal tadi ya, itu berarti kita mencari angka yang sama atau dua angka yang sama kalau dikalikan sama dengan 36. Berarti angka tersebut adalah angka 6. Sehingga jari-jari alas kerucutnya adalah 6 cm. Nah, ini mencari jari-jari. Caranya sama ya, caranya sama, hanya saja kalau yang tadi mencari tinggi, ini mencari jari-jari. Caranya sama. Nah, coba ini untuk soal ke-10 ya, atau latihan 3, silahkan dicari jari-jari alasnya ada berapa. Nah, yang pertama adalah kalian tentukan dulu S-nya berapa dan T-nya berapa ya, sisi miringnya berapa, tingginya berapa. Kemudian dimasukkan ke rumus ini. Ya, akar dari S kuadrat tadi berapa, kemudian T kuadratnya berapa. Nanti ketemu, kemudian mencari dua angka yang sama. Itu ya. Jadi nanti akan ketemu jari-jari alas kerucutnya. Itu ya. Nah, ini adalah latihan yang ketiga atau nomor 10 ya. Nah, ini latihan keempatnya atau nomor 11. Ya, dengan cara yang sama seperti yang sebelum-sebelumnya tadi. Ya, ini ada sisi miringnya 13. Kemudian tingginya 5. Berapa jari-jari alasnya? Caranya sama tadi ya. Tinggal dilihat rumusnya tadi. Ya. Ini ya untuk mencari jari-jari alasnya. Nah, kalau kita sudah mengetahui jari-jari atau tingginya, tinggi dari kerucut, ya karena kan ini adalah dua yang penting untuk mencari volume kerucut. Yaitu adalah yang pertama adalah tinggi kerucut, yang kedua adalah jari-jari alas kerucut. Ini yang penting untuk mencari volumenya. Nah, kalau ini belum diketahui, berarti kita menggunakan rumus yang S tadi itu ya. Nah, kalau sudah diketahui, nah kita tinggal masukkan dalam rumus yang sudah ada. Nah, rumusnya untuk mencari volume kerucut adalah 1/3 dikali B kali R kali R kali tinggi. Ya, R-nya tadi adalah jari-jari, T-nya adalah tinggi kerucut, dan ini adalah pi ya. Nah, pi-nya ada 2 kemarin. Nah, ada 3,14 dan 22/7. Nah, tapi kita menggunakan salah satu saja. Nah, ini tugas ke-12 ya, silahkan disalin rumus volume kerucut di atas ya. Silahkan disalin di bukunya supaya lebih ingat lagi tentang volume kerucut ya. Ini adalah soal nomor 12. Ya, kalau sudah dituliskan nah sekarang kita ke contohnya, ke contoh soal tentang volume kerucut. Ya, diketahui suatu kerucut tingginya adalah 30 cm. Kemudian jari-jarinya adalah 14 cm. Nah, berapa volumenya? Ya, karena tinggi dan jari-jari sudah diketahui, maka kita tinggal memasukkan ke rumus tadi. Ya, tinggal masukkan ke rumus. Tadi diketahui R-nya adalah 14. Kemudian P-nya adalah 22/7. Tuh. Mengapa kok menggunakan yang 22/7? Nah, alasannya apa? Ya, silahkan dijawab itu di pertanyaan ke-13 ya.
Mengapa kayak yang digunakan pi-nya adalah 2/7, bukan 3,14. Itu ya. Kemudian tingginya adalah 30 cm. Nah, kemudian tinggal dimasukkan ke rumus yang sudah dituliskan tadi. Nah, volume kerucut sama dengan 1/3 kali pi kali r kali tinggi. Nah, setelah dihitung, nah ngitungnya tadi nanti seperti ini ya. Nah, ini 1 kali 22 kali 14 kali 14 kali 30. Kemudian hasilnya dibagi 3 dibagi 7. Nanti akan ketemu hasilnya. Ya, ini nanti coba kalian hitung dulu. Untuk latihan menghitung, ya silahkan dihitung. Nah, kalau jawabannya adalah ketemu 6160, berarti perhitungan kalian sudah benar. Nah, kalau belum ketemu 6160, berarti perhitungan kalian masih salah ya. Silahkan dilatih dulu. Ini sudah ada angkanya, tinggal menghitung saja, mencocokkan apakah sudah sama apa belum jawabannya. Kalau sudah sama, berarti menghitungnya sudah benar. Tuh. Nah, ini adalah contoh kalau volume sudah diketahui tinggi dan jari-jarinya. Ya, tinggal memasukkan ke rumus saja. Ya, berarti kan ini adalah soal ke-14 atau latihan kelima. Ya, perhatikan kerucut ya, gambar kerucutnya itu beserta angkanya. Di situ sudah ada 24 cm lah. 24 itu sebagai apa? Nah, tinggal dimasukkan ke ini, bagian ini ya. Tinggal disebutkan R-nya berapa, kemudian P-nya berapa, T-nya berapa, tinggal dimasukkan dulu. Ya, R-nya dimasukkan, P-nya, T-nya, kalau sudah diketahui, nah kita akan mudah dalam menghitung. Itu ya. Nah, kalau ini sudah, lanjut ke perhitungan. Nah, tinggal dimasukkan ke rumus. P-nya tadi berapa yang dituliskan, R-nya berapa, T-nya berapa, nah, tinggal dihitung saja. Itu ya. Nanti kalau dihitung sudah ketemu, nah jadi volume kerucutnya sudah ketemu. Itu ya, itu soal yang nomor 14. Nah, soal yang ke-15 atau soal yang terakhir. Nah, perhatikan gambar bisa di samping. Nah, itu ya seperti itu. Nah, ini ternyata ada salah satu yang diketahui adalah sisi miringnya. Ya, 25 itu ya, sisi miringnya. Berarti kita harus mencari apa dulu? Ya, karena di situ yang diketahui sisi miring dan juga tinggi kerucut, maka kita harus mencari jari-jari dulu. Ya, sebelum mencari volume, kita cari jari-jari dulu ya. Caranya bagaimana mencari jari-jari? Ya, bisa dilihat di materi sebelumnya tadi. Ya, bisa di-back ya videonya, atau kalau sudah punya catatan tinggal dilihat saja. Nah, nanti kalau sudah ketemu jari-jari, tinggal dimasukkan ke rumus volumenya. Rumus volumenya sudah dituliskan tadi ya. Tinggal dimasukkan, jari-jarinya sudah ketemu, tingginya sudah ada, tinggal dihitung saja. Nanti akan ketemu volume kerucutnya. Itu ya. Nah, demikian tadi materi untuk hari ini tentang kerucut ya. Ya, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di grup yang sudah tersedia ya. Ya, tadi kalau misal videonya terlalu cepat, ya ketika bagian pertanyaan itu di-pause dulu, diberhentikan dulu, silahkan dijawab dulu. Nah, kalau sudah selesai dijawab, nah bisa di-play lagi. Nah, play kemudian diikuti instruksi berikutnya. Seperti itu ya. Nah, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Selamat belajar. Ya, walaupun di rumah saja tetap semangat dalam belajar ya. Kita akhiri materi hari ini dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil. Demikian video kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.